Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Haryanto dengan NIM 4151113 dengan mata kuliah Komunikasi Data. Saya kuliah di Universitas Mercubuana. Saya akan menjelaskan tentang yaitu transmisi data. Tujuan modul pertama, peserta kuliah memahami istilah-istilah dalam sistem komunikasi sederhana. Kedua, peserta kuliah memahami apa yang dimaksud dengan data-data dan bentuk-bentuk representasinya. Ketiga itu, peserta kuliah memahami konsep sinyal transmisi dan jenis-jenis sinyal transmisi. Keempat, peserta kuliah memahami konsep transmisi dan jenis-jenis transmisi. Kelima, peserta kuliah memahami hal-hal yang dapat mengganggu proses transmisi. Model sederhana sistem komunikasi. Yang pertama ada source system, 2 source, 3 menentukan data untuk dikirim, 4 transmitter, 5 mengubah data menjadi signal yang dapat dikirim, 6 transmission system, 7 mengirim data, 8 destination system, 9 receiver, 10 mengubah signal yang diterima menjadi data, 11 destination, 12 pengguna data yang diterima. Transmisi data yaitu adalah merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data dan data menggunakan komputer atau media elektronik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang transmisi data beserta proses dan langkah kerjanya, berikut ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Untuk melakukan transmisi data diperlukanlah suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal, yaitu wire serta Wi-Fi, atau wireless atau kabel. Kabel wired yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data terdapat beberapa macam yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, media transmisi data, yaitu kabel pilin, UTP wired, atau yang biasa dikenal dengan unshielded twisted pair. Kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau di warnet. Selain UTP, STP yang di dalamnya terdapat beberapa kawat dalam satu bundle juga dapat digunakan untuk melakukan transmisi data. Yaitu ada kabel kedua, itu koaksial. Kabel ini terdiri dari 2 macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Yang ketiga, serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara menghantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Itu ada lagi yang disebut dari kabel wireless. Wi-Fi atau dikenal dengan wireless adalah media transmisi unguided yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver, seperti radio, microwave, inframerah. Kedua, jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Itu beberapa pengertian dari multicast adalah
Suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server tersebut mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media. Dan dalam proses ini, komputer yang dihubungi mampu memberikan respon balik terhadap server tersebut. Kedua itu ada broadcast. Proses dalam pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik terhadap alat pengirim data atau informasi. Beberapa contoh menggunakan jalur transmisi broadcast adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirim email. Yang terakhir, unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat lainnya. Misalnya, sewaktu menggunakan telepon, ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lainnya, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung tersebut. Ketiga itu konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data, pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu point to point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Konfigurasi point to point biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer seperti printer terhubung langsung dengan PC tersebut komputer. Point to multipoint. Dalam proses disebut juga dengan access multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini adalah penyiaran televisi, penyiaran radio yang mana satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. 4. Itu arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang terhubung tersebut memungkinkan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Dengan adanya kanal transmisi tersebut memungkinkan kedua perangkat atau alat untuk terkoneksi atau terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni adalah simplex, halflex, full duplex. Simplex adalah arah transmisi yang dikatakan juga istilah one-way transmission. Dalam arah kanal transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja, seperti yang terdapat pemancar televisi atau pemancar radio. Dengan arah transmisi satu arah ini memungkinkan penerima data atau informasi bersifat pasif, serta tak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim informasi atau data. Kedua yaitu half duplex, yang biasa disebut dengan ether-wide transition, dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Namun untuk melakukan transmisi data dua arah, ini harus bergantian. Contoh alat yang menggunakan transmisi data model half duplex ini adalah walkie-talkie, di mana ketika seseorang berbicara maka alat yang salah satunya hanya dapat digunakan untuk mendengarkan saja dan tidak dapat digunakan berbicara bersamaan. Yang ketiga, full duplex. Arah transmisi ini disebut juga dengan both-way transmission, di mana kedua alat yang terhubung dapat
melakukan transmisi data bersamaan. Pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat yang menggunakan teknologi full duplex adalah handphone dan telepon. Kelima, itu ada mode transmisi. Transmisi ini adalah data yang dikirimkan dari satu media atau alat dan terima oleh media atau yang lainnya. Transmisi ini juga salah satu konsep penting dalam sistem komputer. Dengan adanya mode transmisi ini memungkinkan satu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat lainnya. Contohnya adalah perangkat input yang masuk ke proses dari proses ke storage, dari proses ke media output, serta juga dapat melakukan transmisi data dari komputer sistem beberapa komputer yang lainnya. Diketahui bahwa dalam mode transmisi ini terdapat dua mode, yakni parallel transmission serta serial transmission. Data yang disalurkan menggunakan media transmisi ini merupakan jalur di mana data tersebut akan dilewatkan. Kita dapat mengasumsikan media transmisi tersebut sebagai sebuah pipa yang mana pipa tersebut akan dilalui oleh data-data dan transfer. Parallel transmission data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jadi untuk mode transmisi model ini, jalur yang digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Data akan dikirimkan terus-menerus menggunakan jalur yang disediakan tersebut sampai semua data selesai dikirimkan. Serial transmission, dalam jalur ini disediakan hanya ada satu, di mana data nantinya akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data tersebut nanti dapat diterima oleh pengirim. Pada serial transmission ini memiliki metode transmisi, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Synchronous transmission, mode transmisi data ini disebut juga dengan istilah synchronous transfer mode atau STM. Transmisi data diatur sedemikian rupa supaya memiliki pengaturan yang sama, sehingga waktu data dikirimkan dan diterima dengan baik oleh alat tersebut. Biasanya pengaturan ini didasarkan terhadap waktuan dalam pengiriman sinyal. Waktuan ini diatur oleh suatu denyut listrik secara periodik, yang disebut dengan clock atau timer. Asynchronous transmission, mode ini biasanya disebut juga diistilahkan adalah dengan asynchronous transfer mode, atau disebut ATM. Mode inilah yang biasanya sering digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan dan menerima data antara dua alat. Dalam ini berarti clock digunakan oleh kedua alat, tidak bekerja selaras satu dengan lainnya. Dengan demikian, data yang dikirimkan harus berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. 6. Kapasitas channel transmisi. Kapasitas channel transmisi disebut juga dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan untuk waktu detik. Satuan yang digunakan untuk bandwidth adalah bit per second atau bit per second, yang dapat diartikan dikirim sekian bit pada setiap detiknya. bps mengartikan jumlah informasi yang terkirimkan dari suatu titik ke titik lainnya. Itu seperti broadband frekuensi. Jalur lebarnya mampu memindahkan lebih banyak data dan lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang lebih sempit, atau disebut narrowband. Teknologi yang tergolong dalam jenis diantaranya adalah sinyal televisi kabel, sonet, dan sebagainya.
Istilah ini juga dikenal dengan wideband channel. Wideband adalah merupakan pita dengan saluran lebar dengan kemampuan lebih besar bila dibandingkan dengan narrowband. Sama halnya dengan narrowband definisi yang diberikan di dunia industri. Berbeda-beda terhadap istilah ini. Contohnya teknologi yang tergolong wideband dan broadband ini yaitu pemancar layanan TV secara broadcast menggunakan 6 MHz pada setiap saluran. Kedua itu kabel TV atau TV kabel dan televisi pada 700 MHz. Pemancaran siaran televisi dan TV satelit juga termasuk untuk komunikasi data dan akses dari internet. ATM sampai 322 gigabit per second. Layanan yang memiliki kemampuan besar untuk melakukan transfer data, video, dan suara. SONET sampai 13,22 gigabit per second. Melalui layanan media fiber optik multiplexing berkecepatan tinggi. T3 pada 44,7 megabit per second yang ekuivalen dengan rangkaian 28T per 1 melalui serat optik atau mikrodigital. Model sederhana komunikasi data itu contohnya komunikasi menggunakan jaringan telepon, sumber source, workstation menghasilkan data berupa teks dalam contoh ini teks data digital, pengirim transmitter, modem, mengubah data digital ke bentuk sinyal analog karena akan dikirim melalui jaringan telepon analog. 3 itu sistem transmisi data, yaitu jaringan telepon publik. Keempat, penerimaan. Modem, mengubah sinyal analog ke data digital. Kelima, tujuan, the destination. Server, mengambil data digital dalam bentuk teks. Keenam, dalam dunia nyata. Model komunikasi point-to-point jarang mengimplementasikan walaupun tetap ada. 7, jumlah titik yang perlu berkomunikasi semakin banyak, yaitu jumlah sambungan point-to-point akan bertambah lebih banyak. Dengan itu tidak praktis. 8, jarak yang jauh memerlukan sistem transmisi sendiri, tidak praktis dibangun sendiri atau point-to-point. Solusinya jaringan telekomunikasi akan dibahas di mengenai switching. Istilah-istilah dalam sistem komunikasi yaitu point-to-point, direct link, only two devices share link, multi-point, more than two devices share the link, simplex, one direction, a television, half duplex, at their direction but only one way at a time, Polish radio, duplex, both direction on the same time. Telepon, transmitter converts data into transmittable signal. Receiver convert received signal into data. Transceiver, device with transmitter and receiver functionality. Medium, with medium, two pair optical fiber. Unguided medium, air, water, vacuum, direct link, no intermediate device. Pengantar ke frekuensi. Frekuensi terkait dengan kerapan atau jumlah perulangan, yaitu wilayah waktu. Contohnya dalam wilayah waktu suatu kejadian atau kegiatan atau kondisi yang diamati dalam ukuran waktu bersifat kontinu, perubahan terjadi secara halus atau sangat rapat, smooth sepanjang waktu pengamatan. Discrete, perubahan terjadi secara seketika dari kondisi tetap tertentu ke kondisi tetap lain. Periodik, pola berulang sepanjang waktu. Non-periodik, pola tidak berulang sepanjang waktu. Kesimpulannya yaitu dari jurnal yang telah disusun, maka penulis dapat memulai kesimpulan data lain
Yaitu media transmisi data adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali jadi data. 2 itu guide media, menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. 3 media embedded, mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless, mobil, dan lain sebagainya. Saran dari jurnal tersusun, maka penulis dapat diberikan beberapa saran atau lain. Pertama, 1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai media transmisi yang lebih detail. 2. Perlu informasi tambahan yang lebih mendetail tentang media transmisi. Dari itu semua kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data analog dan digital mempunyai perbedaan begitu signifikan, yaitu data digital jauh lebih berkualitas dan fleksibel kalau dibandingkan dengan data analog, dan itu semua terbukti melalui proses pengiriman data analog yang terus-menerus dan memakan arus yang lebih tinggi. Sedangkan data digital proses pengiriman datanya hanya menggunakan bit-bit rate, yaitu 0 dan 1. Maka proses pengiriman datanya akan lebih cepat kalau dibandingkan dengan data analog. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kalimat. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.